Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, dalam mata kuliah Kajian Bahasa Indonesia, kami akan membahas materi mengenai konsep penulisan makalah yang beranggotakan Nurul Mukhlisah Novianti, Rahmi Khairia, Ardania, Rizkiani, dan Aryana, dengan dosen pengampu mata kuliah yaitu Bu Nur Ilmi SPD MPD. Makalah adalah tulisan resmi tentang suatu pokok yang dimaksudkan untuk dibacakan di muka umum dalam suatu persidangan dan yang sering disusun untuk diterbitkan karya tulis pelajar atau mahasiswa sebagai laporan hasil pelaksanaan tugas sekolah atau perguruan tinggi. Secara istilah, salah satu jenis karya tulis ilmiah yang membahas satu permasalahan tertentu sebagai hasil kajian pustaka ataupun kajian lapangan atau penelitian. Tujuan penulisan makalah yaitu untuk memecahkan masalah tertentu, menambah pengetahuan, ilmu, dan konsep pengetahuan tentang satu pokok masalah tertentu, membina dan melatih kemampuan menulis ilmiah dan berpikir ilmiah bagi penulisnya. Ciri-ciri makalah. 1. Objektif, artinya memiliki objek yang memberikan penilaian secara objektif terhadap objek tersebut. 2. Faktual, artinya dibuat berdasarkan fakta yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. 3. Bermetode, artinya disusun berdasarkan metode ilmiah tertentu. Cermat dan jujur, artinya mengangkat hal yang sebenarnya. Bahasa dalam makalah. A. Baku, struktur bahasa yang digunakan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia baku, baik mengenai struktur kalimat maupun kata. Demikian juga pemilihan kata istilah dan penulisan yang sesuai dengan kaidah ejaan yang disempurnakan. B. Lugas, ide dan gagasan diungkapkan dengan kalimat pendek sesuai dengan kebutuhan, pemakaian kata seperlunya, tidak berlebihan, tetapi isinya penuh. C. Kuantitatif, keterangan yang dikemukakan pada kalimat dapat diukur secara pasti. D. Logis, ide atau pesan yang disampaikan dapat diterima akal. E. Efektif, ide yang diungkapkan sesuai dengan ide yang dimaksud baik oleh penutur atau oleh penulis maupun oleh penyimak atau pembaca. Fungsi makalah. Makalah mempunyai beberapa fungsi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, untuk melatih penulis agar mampu menyusun karya ilmiah secara benar dan cermat. Kedua, memperluas wawasan keilmuan bagi penulisnya. 3. Memberikan sumbangan pemikiran baik berupa konsep teoretis maupun konsep praktis. Keempat, memberikan manfaat bagi perkembangan konsep keilmuan maupun pemecah masalah. Langkah-langkah penulisan makalah. Adapun langkah-langkah dari penulisan makalah yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menentukan tema dan judul. Tema adalah pokok persoalan, permasalahan, atau pokok pembicaraan yang mendasari suatu karangan, sedangkan judul adalah kepala dari karangan tersebut. Yang kedua, mengumpulkan bahan. Bahan yang menjadi bekal dalam menunjukkan ekstensi tulisan, banyak cara mengumpulkannya. Masing-masing penulis mempunyai cara masing-masing sesuai juga dengan tujuan tulisannya. 3. Menyeleksi bahan. Agar tidak terlalu bias dan abstrak, perlu dipilih bahan-bahan yang sesuai dengan tema pembahasan. 4. Membuat kerangka. Kerangka karangan menguraikan topik atau masalah menjadi beberapa bahasan yang fokus dan terukur. Kerangka karangan belum tentu sama dengan daftar isi atau uraian per bab. Kerangka ini merupakan catatan kecil yang sewaktu-waktu dapat berubah dengan tujuan untuk mencapai tahap yang sempurna. Sistematika makalah. Dalam sistematika makalah,
terdapat 3 garis besar. Yang pertama, bagian awal, di mana bagian awal ini terdiri atas halaman judul, kata pengantar, daftar isi, dan daftar gambar atau tabel. Yang kedua, bagian isi, di mana bagian isi ini terdapat yang pertama bab pendahuluan yang di dalamnya latar belakang, batasan masalah, tujuan, kegunaan atau manfaat. Yang kedua, bab pembahasan, di mana dalam bab pembahasan ini terdapat kajian teoritis dan pembahasan. Yang ketiga, bab penutup, di mana di dalamnya terdapat kesimpulan dan saran. Terakhir, bagian penutup, dan di bagian penutup ini terdapat daftar pustaka dan lampiran. Teknik penulisan makalah. Judul: menggambarkan isi tulisan, mencakupi masalah pokok serta hal-hal penting yang ingin ditonjolkan. Harus dirumuskan secara singkat dan jelas. Kata-kata kunci harus dipilih sehingga keseluruhan isi terwakili. Halaman judul. Pada halaman ini dituliskan judul penelitian dengan lengkap sehingga pembaca dapat mengetahui garis besar isi makalah. Di bawah judul dapat dicantumkan 1. Jenis dan tujuan laporan, 2. Nama penyusun, 3. Logo lembaga, 4. Nama lembaga, 5. Kota, 6. Tahun penyusunan laporan. Kata pengantar. Kata pengantar adalah bagian makalah yang berfungsi mengantarkan pembaca pada permasalahan yang akan dibahas dalam sebuah makalah. Dalam kata pengantar diuraikan 1. Ungkapan rasa syukur penulis, 2. Identitas makalah, judul dan tujuan penulisan yang tercantum dalam lembar judul, 3. Uraian singkat isi makalah, 4. Ucapan terima kasih, 5. Harapan penulis, 6. Tempat, tanggal, dan identitas penulis. Daftar isi. Daftar yang menggambarkan keseluruhan isi pokok laporan dengan mencantumkan secara jelas urutan bab dan subbab beserta halaman tempat bab atau subbab tersebut. Mencantumkan keseluruhan lampiran yang ada dengan nomor halaman masing-masing dimulai dari kata pengantar sampai dengan lampiran-lampiran. Daftar lampiran. Apabila dalam laporan diperlukan lampiran, tabel yang menunjukkan isi laporan, semua tabel yang diperlukan harus dicantumkan dalam daftar tabel. Dalam hal ini, nomor tabel dalam halaman harus dicantumkan dengan teratur dan jelas, melanjutkan halaman terakhir dari daftar pustaka. Latar belakang. Pada bagian latar belakang berisi deskripsi tentang fenomena atau informasi yang berhubungan dengan topik atau latar belakang empiris dan hasil telaah pustaka yang relevan dengan penelitian atau latar belakang teoritis. Pada bagian rumusan masalah atau ruang lingkup, masalah dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya atau pernyataan. Pada bagian tujuan meliputi hal-hal seperti usaha pokok yang akan dilakukan, tujuan yang ingin dicapai, baik itu umum, khusus, atau tujuan ilmiah dan praktis, dan ungkapan tentang rencana hasil yang akan diperoleh. Pada bagian manfaat, pada bagian ini menguraikan manfaat yang dapat diambil dengan penulisan makalah yang dilakukan. Manfaat biasanya dirumuskan baik secara praktis maupun secara teoritis. Selanjutnya pada bagian pembahasan merupakan hasil reaksi penulis makalah terhadap tinjauan teoritis yang disusunnya. Pembahasan makalah merupakan karya penulis makalah, bukan hasil pengutip dari sumber lain. Pembahasan sebuah makalah dapat berupa analisis, uraian, deskripsi, atau aplikasi atas kajian teoritis sebelumnya, atau dapat berupa dukungan dan sangkalan terhadap kajian sebelumnya. Dan yang terakhir, komposisi antara bagian kajian teoritis
dengan bagian pembahasan minimal 1:2. Artinya, pembahasan haruslah lebih banyak daripada kajian teoritis. Jenis makalah. Makalah terbagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama adalah makalah biasa. Makalah ini bersifat menguraikan, menganalisis, dan menginterpretasikan tinjauan pustaka yang digunakan. Kedua adalah makalah dukungan. Makalah ini bersifat membandingkan berbagai teori yang dikutip dan diakhiri dengan pernyataan dukungan penulis makalah terhadap salah satu teori yang dianggap paling benar. Yang ketiga yaitu makalah tolakan. Makalah ini bersifat menolak dan menunjukkan kelemahan-kelemahan teori yang ada pada tinjauan teoritis dan menggugurkan teori sebelumnya. Selanjutnya adalah kesimpulan. Dalam membuat kesimpulan, perlu diketahui beberapa hal, yaitu kesimpulan memuat penafsiran atau pemaknaan secara menyeluruh terhadap isim. Kesimpulan bukanlah rangkuman, melainkan berupa jawaban yang mendasar atas masalah yang diajukan pada bab sebelumnya. Dan juga kesimpulan harus sejalan dengan masalah dan tujuan makalah yang ditetapkan. Teknik penulisan kesimpulan dapat dilakukan melalui 2 bentuk, yakni yang pertama bentuk butir demi butir, dan yang kedua yaitu bentuk esai padat. Selanjutnya adalah saran. Saran merupakan bentuk tindak lanjut dari penulis makalah atas temuan yang telah dibahas sebelumnya. Saran harus selalu berhubungan dengan isi makalah, dan saran dapat ditujukan bagi para pembuat kebijakan, pengguna makalah, dan kepada penulis makalah selanjutnya. Daftar pustaka. Daftar pustaka merupakan daftar yang memuat beragam sumber informasi yang digunakan dalam membuat makalah, seperti pada buku, jurnal, internet, majalah, surat kabar, makalah sebelumnya, skripsi, maupun tesis. Daftar pustaka ditulis secara berurutan dan alfabetis tanpa menggunakan nomor. Pada sumber tertulis maupun tercetak yang membutuhkan tempat lebih 1 baris, ditulis secara jarak antar baris 1 spasi, sedangkan jarak antara sumber-sumber tertulis yang saling berurutan adalah 2 spasi. Yang terakhir adalah lampiran. Lampiran berisi semua dokumen yang digunakan dalam penyusunan makalah dan hasilnya merupakan satu kesatuan dari makalah yang disusun. Setiap lampiran diberi nomor urut dan judul lampiran sesuai urutan penggunaannya. Lampiran harus disusun sejalan dengan urutan fungsinya dalam makalah. Itulah tadi pemaparan materi kami mengenai konsep penulisan makalah. Semoga teman-teman dapat memahami materi tersebut dan menambah pengetahuan kita. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.